1, 2, 3, 4 ini baru untuk diri sendiri. Naik tataran 5 dikata wong alim, dikata manungso, manusia. Napa? Manungso tomo. Istilah Jawa manungso tomo, manusia yang sudah baik, sudah mau memberi tongkat orang kelunyon, kayak teken wong kelunyon, sudah mau memberi kudung wong kepanasan, wong kehujanan, ya. Orang kehujanan, orang kepanasan sudah payung, dan memberi pepadang orang yang landang kegelapan, manusia tomo. Naik 1 tataran lagi, ini tataran ke-6 yang dinamakan manungso jati. Pak, saya dituntut dimintai keterangan warga yang di Jakarta itu, Mbak Harjo kalau memberi penasehat, mengarahkan itu mbok pakai bahasa Indonesia, saya nggak tahu bahasa Jawa, nggih maklum, nggih matur suwun. Nah, ini terpaksa sebisa-bisa saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia tentang saudara sejati itu tadi. Dan menginjak tadi manusia ada 6 tataran tadi. Tataran pertama ngaji, tataran kedua santri. Ini tadi ya, saya ulangi. Santri itu bukan bahasa Arab, santri itu ya istilah Indonesia Jawa. Jadi suku kata iksan tri, iksan itu bagus, tri 3. Jadi kebagusan 3 ini harus gembleng menyatu jadi 1. Apa? 1, bagusnya hati, bagusnya hati. 2, bagusnya lati, bagusnya nih lidah. 3, bagusnya pakarti, perilaku. Bagusnya perilaku, bagusnya pakarti itu bagusnya perilaku. Itu lenggahe duduknya, baru disembahnya rogo. Lagi lungguhe nok sembahe rogo. Bagusnya pakarti, contohnya kalau diem diluk sitok, diluk kabeh, sujud 1 sujud semua, sujud 1 sujud semua, itu aturan raga, baru namanya bagusnya rogo, bagusnya pakarti. Yang kedua bagusnya wati, bagusnya pangucap, itu letaknya di sembahe rasa, sembayangi rasa. Contohnya orang kalau hatinya resah, jengkel lah ucapannya, ya gitu orang ya. Kalau hatinya senang, damai, ucapannya ya bagus ya. Itu baru sembahe rasa. Ya. Yang tadi yang pertama bagusnya hati, ini bagusnya kelakuan, bagusnya watak, jati diri. Bagusnya hati, bagusnya nalar. Letaknya, duduknya sembahe jiwa. Bagusnya hati, bagusnya kelakuan itu lungguhe teng sembahe jiwa. Sembahnya jati diri. Ketiga ini kalau sudah menjadi 1 baru dikatakan santri. Tiga-tiganya gembleng menjadi 1. Itu tataran manusia yang kedua. Tataran yang ketiga baru nginjak istilah kiai. Loh, kok tembungnya kok ngono-ngono kabeh? Iya, ini memang ini tembung Jawa kiai. Dari suku kata kaki-kaki yang sudah hakiki wis prigel. Kaki-kaki niku wong tuwa nggih, kaki nini sami mawon sing wis tuwa, wis prigel. Kiai niku wong tuwa napa wong sepuh. Kiai niku nek tiyang manusia sudah punya predikat kiai, berarti harus sudah prigel tentang kasepuhan. Contohnya aja, sudah tua sudah sepuh, masa naik sepeda kenal pote di blong, umpamanya kan belum itu. Masa sudah tua kok naik sepeda ngebut lah, dan lain sebagainya. Tataran ketiga, kiai. Tataran keempat
baru dikatakan wong alim, orang alim. Wong itu tembung Jawa nggih. Alim itu orang yang sudah alim. Kalau sudah alim ya punya sedikit ya nggak ngersulo, punya banyak ya nggak umuk, nggak sombong, ya nggak mudah inginan, nggak mudah keinginan, dipameri no pemawon nggih boten gumun. Wis alim. Ibaratnya satu keluarga kalau belum anak cucu makan ya nggak mau makan, sudah alim. Nek kebagian ya terima kasih, nggak kebagian nggak jadi apa. Ibaratnya gitu Pak. Karena sudah alim. Apalagi jadi tataran kiai dan wong alim ini lebih tinggi wong alim. Kadang wis sepuh ya, urung alim. Nek gak apa-apa didhisikno nesu. Lah niki belum diarani wong alim. Nah, ya muga-muga ora ana sing ngono. Nggih, muga-muga ndak ada orang tua yang gitu. Itu tataran 4. 1 2 3 4 ini baru untuk diri sendiri. Naik tataran 5, ketika wong alim dikata manungso, manusia. Napa? Manungso tomo. Istilah Jawa manungso tomo, manusia yang sudah baik. Baiknya bagaimana? Sudah mau memberi tongkat orang kelunyonen, kayak teken wong kelunyon. Sudah mau memberi kudung wong kepanasan, wong kehujanan, ya. Orang kehujanan, orang kepanasan sudah payung. Dan memberi kepadang orang yang nandang kegelapan. Manungso tomo. Naik 1 tataran lagi, ini tataran ke-6 yang dinamakan manungso jati. Perbedaannya, kalau manungso tomo itu kalau sinau belajar yang ngajari gurunya masih manusia sama manusia. Tapi kalau sudah manungso jati, belajar sinau yang ngajari gurunya guru sejati, bukan manusia sama manusia. Nah, kita untuk naik jadi manusia jati, kalau belum menyatunya, kembalinya, bali sedulur sejati, yang rogo sejati, tidak bisa. Makanya ajaran SS ini, ajaran sedulur sejati, kawruh sedulur sejati ini, untuk mengembalikan saudara yang pisah sejak kecil, lahir, pusar dipotong, saudara sejati tidak bisa. Tapi masih mengikuti aja di luar badan, belum bisa masuk. Nah, setelah ini ketemu kuncinya, baru dipakai buka ini, dua garbo jiwa. Setelah dibuka, saudara yang sejati dikembalikan menjadi satu lagi. Mulanya nek buka ini kok belum ngucap ngoten niku, mangsulaken. Kula namung pelantara mawon. Mulanya teng ajaran SS ini tidak ada guru, tidak ada murid. Sekian banyak ini cukup warga, karena kita sama. Tidak ada guru, tidak ada murid. Mari kita bareng-bareng belajar bareng-bareng. Menurut tatarannya sendiri-sendiri, menurut tatarannya masing-masing. Nah, kita ya harus berangkat dari nol memang. Nah, ini. Nah, selengkapnya nanti bisa ngomong-ngomong secara pribadi dan secara khusus kalau tidak direkam atau tidak live ini, karena ini nanti kita tidak sengaja kalau ninggol tulis dewi muda nggih buatan saya nggih. Apa yang perlu dikatakan, perlu dimusyawarahkan, yang agak rahasia kita jangan sampai diomongkan lewat live. Monggo nek pengen konsultasi nggih. Jadi sekali lagi kita sebagai orang, sebagai warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sekarang ini sudah merdeka 100%, tidak bisa dipandang sebelah mata, sudah resmi, payung hukumnya jelas. Jadi kita tidak di bawah agama, malah kita lebih berhak daripada orang agama, karena kita pribumi, tuan rumah. Masuk orang tuan rumah diatur tamu,
Bukan hanya satu agama aja, semua agama sama. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Kita sebagai manusia di hadapan Tuhan sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Kita sebagai bangsa di bawah kekuasaan pemerintah, kita juga sama. Nggak boleh dipandang sebelah mata orang kepercayaan. Malah kita lebih berhak daripada agama. Karena itu tadi, kita pribumi, tuan rumah. Agama itu pendatang, tamu. Ya. Kalau kita jadi tuan rumah di rumah sendiri, nggak berani ngomong yang benar ya, malah di negaranya orang lain ya malah nggak berani. Di rumah sendiri ya nggak berani ngomong kok. Ya. Kita tidak butuh menang-menangan. Ini sudah waktunya. Orang bilang wong Jawa Bali Joyo, orang Jawa Nusantara kembali jaya. Apa kok dikatakan Nusantara Bali Jaya? Wong Jawa Bali Joyo. Ini sudah berjalan 3 tahun, Pak. Tapi belum lengkap 3 tahun. Sedikit demi sedikit orang Jawa, orang Indonesia sudah berani mengatakan yang sebenarnya. Kalau ingin menjadi orang benar ya harus berani mengatakan yang benar. Ucapan itu doa. Yeah. Kalau ingin menjadi orang yang baik, malah kita bicara yang baik-baik. Jangan kok kalau tidak sama dengan dia dimusyrik-musyrikkan. Yeah. Disirik-sirikkan, disesatkan. Saya itu belenger disesatkan orang, dikafir-kafirkan orang. Ya nggak apa-apa, yang mengatakan itu memang tidak sadar kok. Ya semoga lah Tuhan memberi pepadang biar dia sadar, biar tidak bicara gitu. Kalau mboten ngersulo kok. Dielek-elek, oh pancen urung sadar kok. Wong ora sadar apa dipaido piye. Nggih. Mboten angsal kita dendam. Elek terus dibales elek. Ya kudu sabar. Kita ini belajar sabar. Sabar tapi yo ana watese. Mosok nek diinjak-injak terus meneng wae. Nggih, ya pola lah. Cacing iku nek dikidaki kloget-kloget karepe ya. Nah, kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang baru tidak sadar. Semoga lekas sadar. Itu tadi, makanya kita bisa dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Dari beberapa macam penghayat kepercayaan se-Indonesia bisa menyatu jadi satu. Tidak ada yang rebut benar, tidak ada yang rebut baik.